Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Platinum End. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Kakashi Mirai yang selalu hidup menderita karena diperlakukan buruk oleh kerabatnya. Mirai menerima kekuatan yang dimiliki oleh dewa, tapi sebagai gantinya dia harus menjalani kehidupan yang berbahaya. Kakek Mirai sudah tidak tahan lagi dengan kesehariannya yang menyedihkan. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh kerabatnya dan selalu diperlakukan buruk oleh mereka. Mirai tak punya keluarga ataupun seorang teman. Dia merasa hanya akan terus menderita di sepanjang hidupnya. Pada suatu hari, dia diselamatkan oleh utusan dewa yang bernama Nase. Nase bilang akan memberinya harapan untuk terus hidup. Di saat Mirai sudah menyerah dengan hidupnya, Nase memberikan sepasang sayap dan kekuatan panah merah. Dengan sayap, dia bisa terbang kemanapun secara bebas. Sedangkan jika memakai panah, dia bisa membuat siapapun jatuh cinta kepadanya. Dua hal tersebut adalah harapan untuk hidup yang bisa diberikan oleh Nase, sehingga Mirai bisa lebih bahagia dalam menjalani hidupnya. Di malam harinya, Nase memberitahu Mirai alasan serta penyebab orang tuanya meninggal. Ternyata, mereka meninggal karena disebabkan oleh kerabatnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Mirai tak bisa tinggal diam. Dia langsung pergi menemui tantenya untuk memastikan kebenaran. Dengan memakai panah merah, tantenya bisa berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Saat itu, tantenya mengaku jika dia dan suaminya telah merencanakan semua itu untuk menguasai harta peninggalannya. Mirai tentu saja tak bisa memaafkan perbuatan tersebut, tapi setelah mengetahui kebenarannya, dia memutuskan untuk terus hidup sambil mencari kebahagiaannya sendiri. Namun, dia sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal karena dia harus berhadapan dengan kandidat lain yang punya kekuatan seperti dirinya. Karena terpengaruh oleh panah merah, tantenya Mirai sangat menyesal dan tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya. Sedangkan pamannya menyerahkan diri kepada polisi. Untuk membuat dunia manusia menjadi tempat yang lebih baik, satu orang dari 13 kandidat akan terpilih dewa baru. Mirai menjadi salah satu dari mereka. Selain memiliki sayap dan panah merah, dia juga memiliki panah putih yang bisa dipakai untuk membunuh dengan mutlak. Menurut perkataan Nase, panah putih merupakan kekuatan yang dimiliki oleh dewa. Oleh karena itu, siapapun yang terkena panah tersebut pasti akan langsung mati. Untuk mendapatkan uang yang sudah direbut, Mirai menggunakan panah merah kepada omnya. Kemudian dia memerintahkan omnya menyerahkan diri dan mengembalikan hak miliknya. Keesokan harinya, Mirai mendaftar ke SMA. Di saat yang sama, dia mendapat kabar sudah ada kandidat yang telah mati. Tampaknya dia dibunuh oleh kandidat lain dengan memakai panah putih. Mirai berhasil lolos ujian masuk, tapi dia masih terlihat murung seperti tak terjadi apa-apa. Selang beberapa waktu, terjadi perampokan di sebuah bank. Dikarenakan polisi belum berhasil mengatasinya, salah satu kandidat dewa datang untuk menghentikan perampok tersebut. Namun, dia datang bukan hanya untuk menghentikan perampok, tapi juga untuk menarik perhatian supaya kandidat lain tidak bertindak seenaknya. Dengan menggunakan pakaian pelindung, dia menyebut dirinya sebagai metropoliman. Sejak awal, dia sudah berniat menjadi dewa. Makanya, dia akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Mirai tak ingin dibunuh oleh kandidat lain. Maka dari itu, dia meminta kepada Nase untuk mencabut statusnya sebagai kandidat. Nase bisa saja melakukannya, tapi semua itu jadi percuma karena sama saja dengan membuang nyawanya sendiri. Mirai memasuki sekolah SMA yang sama dengan murid cewek bernama Saki. Saki merupakan teman masa kecilnya yang sangat dekat dengan Mirai. Meskipun sudah lama tidak bertemu, tapi sampai saat ini Mirai punya perasaan terhadapnya. Kemudian, di hari pertamanya masuk ke sekolah, Mirai melihat ada utusan lain yang datang ke sekolahnya. Ternyata, utusan itu memilih Saki sebagai kandidatnya. Ketika Saki berada di dekat Mirai, dia langsung menggunakan
menggunakan panah untuk membuat Mirai jatuh cinta. Mirai yang sejak awal sudah mencintainya sempat beranggapan kalau panah itu takkan berpengaruh, tapi ternyata dia malah semakin jatuh cinta dan rela melakukan apa saja yang dikatakan oleh Saki. Karena Saki tidak bisa terbang, Revel berniat memanfaatkan Mirai untuk membantunya. Mirai juga akan dipertemukan dengan Metropoliman supaya Saki bisa mendapatkan sayap dari salah satu yang kalah. Untungnya, Nase segera datang menghentikannya. Tindakan yang dilakukan oleh Metropoliman tak dapat dibiarkan. Setelah menjadikan kandidat lain sebagai musuhnya, kini dia sengaja mengundang mereka untuk bertemu di stadium terbuka. Berhubung situasinya sudah berubah, Revel mengajak Nase untuk bekerja sama. Karena dengan bekerja sama akan lebih menguntungkan mereka dalam menghadapi musuhnya. Ketika Mirai dan Nase mendatangi stadium, mereka menyadari ada kandidat lain yang mengunjungi tempat itu. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan reaksi berlebihan dan membaur dalam keramaian. Selang beberapa waktu, Metropoliman datang ke area lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kandidat lain yang sama-sama mengenakan pakaian pelindung. Tanpa basa-basi, mereka menyerang Metropoliman. Namun, serangan itu masih belum cukup untuk menembus pertahanannya. Orang yang pertama kali muncul di stadium itu hanyalah orang biasa, tapi sudah dikendalikan oleh Metropoliman dengan panah merahnya. Sedangkan untuk Metropoliman yang asli sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Tabuchi dan Hatakeyama merupakan calon mahasiswa yang gagal masuk universitas. Mereka terpilih sebagai kandidat karena sudah tidak punya harapan untuk terus hidup. Meskipun lawannya memiliki panah putih, mereka tidak berniat untuk menyerah. Dengan sengaja mereka memancing musuhnya keluar, kemudian mengajak kandidat lain untuk melawan Metropoliman. Salah satu cewek keluar dengan menunjukkan sayapnya. Dia ingin bergabung dengan Tabuchi dan Hatakeyama karena merasa takut dengan Metropoliman. Tabuchi dan Hatakeyama memperbolehkannya untuk bergabung, tapi sebagai syarat dia harus terkena panah merahnya. Cewek itu tidak keberatan, tapi Metropoliman tiba-tiba datang untuk mendahuluinya. Tabuchi dan Hatakeyama membujuk kandidat lain untuk bergabung bersamanya. Kemudian muncul dua orang kandidat yang tertarik untuk bergabung. Dengan ini, mereka memiliki kekuatan yang lebih unggul. Namun semua itu merupakan rencana Metropoliman untuk mengalahkannya. Di saat semuanya sedang lengah, secara diam-diam dia masuk ke lapang lalu menyerang dari belakang. Nyatanya, dua orang yang mau bergabung dengan mereka itu hanyalah orang bayaran yang disiapkan Metropoliman. Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana Metropoliman. Dia berhasil mengeliminasi seorang kandidat dan mengendalikan yang lain dengan kekuatan panah merah. Metropoliman tak akan berhenti sampai di sini. Meskipun dua kandidat sudah berpihak kepadanya, dia akan tetap mengalahkannya dengan panah putih. Mirai dan Saki sudah tidak tahan dengan semua itu. Apabila Nase tidak menghentikannya, dia pasti sudah bergerak tanpa rencana yang matang. Nase mendekati Metropoliman untuk mengatakan bahwa tidak ada kandidat lain yang akan datang. Setelah mendengar perkataannya, dia langsung memakai panah putih untuk mengeliminasi kandidat yang dia sandera. Mirai dan Saki menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Mirai merasa harus melawannya, dia tidak bisa melakukannya. Alasannya karena sejak masih kecil, ayahnya telah mengajarkan untuk tidak menyakiti orang lain. Kebanyakan kandidat pasti memusuhi Metropoliman. Oleh karena itu, dia memberi saran untuk bersatu dengan kandidat lain. Di saat bersamaan, ada kandidat lain yang mendengarkannya. Dia merupakan pria yang menderita kanker stadium akhir yang umurnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Pria yang bernama Mukaido itu sudah menggunakan panah merah untuk mendapatkan uang dari orang kaya. Makanya, dia merasa tidak layak untuk menjadi seorang kandidat. Meski begitu, dia tak bisa membiarkan Metropoliman bertindak seenaknya.
Meskipun tidak berniat menjadi dewa, tapi Mokaido memiliki tujuan untuk menghentikan Metropoliman. Jika memungkinkan, dia ingin bertemu dengan semua kandidat dan bekerja sama untuk mengalahkannya. Setelah mendengarkan ceritanya, Mirai bersedia untuk menerima Mokaido. Tapi syaratnya, Mokaido harus melanjutkan perawatan dan tidak menyerah untuk hidup. Setelah menerima syarat tersebut, Mokaido bercerita tentang sedikit kisah hidupnya. Ternyata, dia seorang perancang busana yang ahli dalam membuat kostum. Oleh karena itu, dia pasti akan membuatkan kostum agar identitas mereka tidak terbongkar. Seorang pelajar yang bernama Kanade merupakan orang yang menggunakan nama Metropoliman. Saat berbicara dengan teman sekelasnya, Kanade menunjukkan tujuan yang ingin dia capai. Apabila Kanade berhasil menjadi dewa, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menghidupkan kembali adiknya. Dengan memenuhi suatu syarat, Metropoliman memberikan sayap dan juga panahnya kepada seseorang. Orang itu merupakan cewek buronan yang sangat berbahaya. Karena dia bisa kabur dengan memakai sayapnya, pihak kepolisian sudah tidak sanggup lagi untuk menangkapnya. Mirai dan yang lainnya tak bisa diam begitu saja. Mereka harus segera menemukannya untuk menghentikan kejahatannya. Mereka sadar kalau cewek itu hanyalah umpan. Tapi sepertinya Mokaido tidak memperdulikan hal tersebut. Mokaido akan melawan buronan sekaligus orang yang mengendalikannya. Di saat Mokaido siap untuk bertarung, Mirai tidak punya keberanian untuk ikut dengannya. Mirai tidak ingin melukai orang lain. Dia malah beranggapan lebih baik membiarkan dirinya terluka daripada membuat orang lain terluka. Keesokan harinya, Mirai dan yang lainnya berkumpul kembali. Ketika mereka sedang menyusun rencana, mereka mendapat kabar kalau ada korban pembunuhan yang ditemukan di atas menara. Lagi-lagi, korbannya disebabkan oleh buronan sebelumnya. Sejak awal, Mokaido sudah paham kalau ini adalah jebakan. Tapi dia akan tetap pergi ke atas menara untuk menghadapinya. Sebelum pergi, Mokaido menggunakan pakaian khusus dari pasukan pertahanan. Dia juga memberi pakaian pelindung kepada Mirai yang telah dikembangkan oleh perusahaannya. Setelah semuanya sudah siap, mereka langsung pergi ke atas menara. Tapi rencananya tidak berjalan lancar karena Metropoliman sudah memasang bom di tempat tersebut. Menggunakan pakaian tahan ledakan merupakan keputusan yang tepat. Meskipun sudah terkena ledakan yang cukup besar, tapi Mokaido masih bertahan. Meski berhasil selamat, ini bukan waktu yang tepat untuk kembali bersantai. Setelah gagal dalam mengeliminasi salah satu kandidat, Metropoliman mendatangi mereka untuk menyerangnya secara langsung. Mirai ingin sekali menghentikannya, tapi bagaimanapun juga, Metropoliman itu bukanlah lawan yang bisa dibujuk. Dengan memanggil Nase untuk berada di belakangnya, Mokaido bisa membuat lawannya semakin mewaspadainya. Sebagai orang yang umurnya divonis takkan bertahan lama, Mokaido berencana akan menjadikan dirinya sebagai umpan. Sementara Mirai diminta untuk menyerang ketika musuhnya sedang lengah. Melihat Mokaido akan diserang, Mirai segera mengerahkan panahnya untuk menangkis serangan. Sayap dan panah bisa menembus objek dari dunia manusia, tapi jika kedua benda itu saling bersentuhan, ternyata dapat digunakan untuk menangkisnya. Dengan memakai panah merah, berkali-kali Mirai menangkis serangan lawannya. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk menembak, dia masih belum mampu untuk melakukannya. Cara bertarung seperti itu sangatlah berbahaya. Tapi untung saja dia masih bisa bertahan sampai akhir. Setelah terkena tembakan pistol dari jarak dekat, pakaian pelindung yang dipakai Metropoliman mengalami kerusakan. Hal ini membuat Mirai bisa melihat wajahnya secara langsung. Namun, kejadian itu tidak berlangsung lama, sehingga identitas Metropoliman masih belum diketahui. Di saat Mirai berangkat ke sekolah, dia terlihat seperti orang yang mencurigakan. Hal ini menyebabkan temannya Saki beranggapan kalau dia adalah penguntit. Di lain tempat, temannya Kanade mulai curiga kalau Kanade itu Metropoliman. Namun, karena belum punya bukti yang kuat, ia memutuskan untuk bertingkah seperti biasa. Sepulang sekolah, Mirai berkumpul di rumah Saki. Kemudian Saki meminta Mokaido untuk pulang duluan karena ada yang harus dibicarakan dengan Mirai.
Saat malam telah tiba, Saki mengajak Mirai untuk tidur di kamarnya. Dia juga menyuruh Revel dan Nase untuk pergi sampai pagi hari. Setelah semuanya sudah pergi, Saki mulai mengatakan sesuatu kepada Mirai. Semenjak Mirai menjadi penyendiri, dia mengaku sering menindasnya dari belakang. Padahal sebelumnya mereka telah berjanji akan selalu berteman. Saki berencana akan minta maaf saat kelulusan, tapi dia tidak bisa melakukannya karena melihat Mirai yang sudah putus asa dengan kehidupannya. Menurut Saki, perbuatannya itu tak bisa dimaafkan. Makanya Saki meminta kepada Mirai untuk menghukumnya. Mendengarkan ucapan tersebut, Mirai segera membawanya terbang seperti akan menjatuhkannya. Di saat itulah Saki mengaku kalau semua itu adalah kebohongan. Sebenarnya Saki hanya ingin Mirai memaafkan kesalahannya. Mirai sama sekali tidak memikirkannya, sehingga tidak ada satupun hal yang perlu dimaafkan. Pada akhirnya, mereka berdua berdamai lagi dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Saki terlihat sedikit berbeda. Dia terlihat lebih bersemangat dan bisa diandalkan. Agar bisa berguna dalam pertarungan, Saki ingin punya sayap sendiri. Berhubung dia tidak ingin merebutnya dari kandidat lain, Revel memutuskan untuk menaikkan peringkatnya seperti Nase. Kandidat lain mulai menunjukkan dirinya. Dia datang ke suatu tempat untuk memanfaatkan seseorang dengan kekuatannya. Namun, orang yang menjadi incarannya kali ini sudah dipengaruhi kandidat lain. Mukaido sudah menanamkan panah kepada orang itu lebih dulu. Mirai dan yang lainnya mengunjungi markas baru. Ketika berada di dalam markas, Saki mencoba perlengkapan baru yang diciptakan oleh Mukaido. Sampai saat itu, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi beberapa saat kemudian ada kandidat lain yang menangkap keluarga Mukaido dan menjadikannya sebagai sandera. Hal ini membuat Mukaido tak bisa berpikir dengan jernih. Dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena merasa sudah gagal dalam melindungi keluarganya. Selama ini dia selalu berjuang untuk keluarganya. Namun dia malah melibatkan keluarganya dalam situasi yang berbahaya. Kandidat yang mencari gara-gara dengan Mukaido adalah seorang pria bernama Hajime. Dia merupakan orang yang putus asa karena terlahir tidak sempurna. Setelah terpilih menjadi kandidat, Hajime memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi lebih menarik. Semua itu dia lakukan untuk mendekati perempuan yang dia suka. Dengan memakai panah merah, Hajime bisa mewujudkan keinginannya. Dia berhasil mengubah penampilannya menjadi menarik dan membuat perempuan yang disukainya jatuh cinta kepadanya. Namun, dia menyadari kalau tanpa panah merah, dia bukanlah siapa-siapa. Makanya, dia merasa sangat tertekan dan malu terhadap dirinya sendiri. Melihat aksi Metropoliman yang percaya diri, membuat Hajime tergerak untuk mendukungnya. Dia sangat mengagumi Metropoliman sampai-sampai ingin membantunya dalam mengalahkan kandidat lain. Setelah menerima panggilan dari Metropoliman, Mirai dan Mukaido langsung bergegas ke taman hiburan, sedangkan Saki akan menunggu mereka di markasnya. Setelah melihat keluarganya ada di dalam ruangan kaca, dengan mudahnya Mukaido terkena perangkap musuh. Hal ini membuatnya tidak bisa keluar, sedangkan musuh yang di luar dapat menyerangnya dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Metropoliman segera menyusul ke tempat itu. Dia berniat untuk mengalahkan Mukaido dan takkan membiarkan Mirai menggagalkan rencananya. Daripada menghadapi musuh sendirian, Mirai memutuskan untuk bergabung bersama Mukaido. Dia sengaja masuk ke dalam perangkap, kemudian terbang secepat mungkin agar musuhnya tidak bisa menyerang. Metropoliman memerintahkan Hajime untuk mengawasinya, sedangkan dia sendiri akan pulang dan menunggu informasi darinya. Setelah sekian lama menunggu, Hajime tidak menemukan tanda-tanda ada orang di dalam. Hal ini tentu saja membuat dirinya beranggapan kalau targetnya berhasil keluar. Di dalam ruangan kaca, Mirai dan Mukaido sudah merasa kelelahan. Mereka tidak bisa terus terbang dan tak punya rencana untuk keluar. Pada saat itulah Saki datang menolongnya. Tampaknya Revel sudah berhasil menaikkan peringkat sehingga Saki bisa mendapatkan sayap untuk terbang. Saat tiba di taman hiburan,
Saki memeriksa keadaan di lingkungan sekitarnya. Setelah memastikan kamera dan titik butanya, Saki segera menyerang Hajime dengan memakai panah merah. Saki berhasil menembak Hajime dan membuatnya mencintainya. Dengan demikian, Saki bisa membujuk Hajime untuk menolong temannya. Saat Hajime bertemu dengan Saki, dia sudah membulatkan tekadnya untuk membantu Saki. Karena Saki meminta untuk membebaskan Mirai dan Mukaido, Hajime akan membebaskan mereka meski harus mengkhianati Metropoliman. Dulu, dia sangat mengagumi Metropoliman, tapi perasaan yang muncul akibat panah merah membuat pandangan Hajime terhadap semuanya menjadi berubah drastis. Metropoliman takkan membiarkan Mirai dan Mukaido lolos begitu saja. Dia segera datang bersama bawahannya untuk mengalahkan mereka semua. Orang-orang yang dia bawa itu tidak sembarangan. Mereka merupakan para buronan yang memiliki keahlian dalam membunuh. Sebelum pertarungan itu dimulai, Mukaido diberi kesempatan untuk mengamankan keluarganya, sehingga mereka bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa ada halangan. Setelah keluarga Mukaido dibawa ke tempat aman, mereka menggunakan panah merahnya secara bersamaan. Dengan demikian, apapun yang terjadi, mereka akan saling melindungi. Dengan cara itu, mereka juga semakin diuntungkan. Kini, takkan ada kandidat lain yang bisa menyerangnya dengan panah merah. Sesaat setelah pertarungan dimulai, salah satu musuh yang menggunakan senjata api mulai menyerang secara brutal. Meskipun peluru yang ditembakkan itu sangat cepat, tapi masih belum sebanding dengan kecepatan sayap seorang kandidat. Untuk mencegah orang itu kabur, Mirai dan Saki menahannya dengan menggunakan sayap. Dengan ini, maka Hajime bisa menebasnya dengan akurat. Sebisa mungkin, Mirai dan yang lainnya akan bertarung dengan tanpa membunuh. Sedangkan musuh yang mereka lawan merupakan para teroris yang sudah terbiasa dalam membunuh. Setelah pengguna senjata api dikalahkan, seorang peneliti gila yang bernama Kohinata mengancam mereka dengan virus yang mematikan. Apabila virus itu disebarkan, maka akan ada jutaan orang yang mati karena virus tersebut. Agar virus itu tidak disebarkan, Mirai terpaksa harus menyerahkan diri kepada musuh. Kohinata berencana untuk menyuntikkan sebuah cairan yang bisa membuat tubuhnya meleleh. Mukaido dan Hajime tak menemukan solusi untuk keluar dari situasi tersebut. Sedangkan Mirai yang sedang menyerahkan diri memiliki rencana untuk mengatasinya. Di saat virus itu dikeluarkan, dia segera mematikannya dengan memakai panah putih. Mirai dapat menghindari kemungkinan terburuk, tapi karena sifatnya yang terlalu naif, dia tidak bisa membunuh musuh yang saat ini ada di hadapannya. Ketika Metropoliman mengarahkan serangan panah, Kohinata mengeluarkan suntikan ke arah Mirai. Saki tidak ingin membiarkan Mirai terkena serangan tersebut, makanya dia memutuskan untuk melindunginya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hajime yang sedang terpengaruh panah merah tidak ingin melihat Saki terkena serangan. Untuk itu, dia segera datang menangkis semua serangan sambil menyerang balik. Hajime berhasil menyelamatkan Saki dan Mirai, tapi sangat disayangkan salah satu suntikan mengenai tangannya. Meskipun sudah ada banyak orang yang menjadi korban, Mirai tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Makanya, dia percaya bisa menghentikan Metropoliman dengan caranya sendiri.